ketika memang kita terpilih menjadi anggota DPR ataupun DPRD, itu kan bukan hanya membawa diri kita sendiri, tapi membawa orang lain, aspirasi orang lain. Itu mungkin fokus ke sana. Dan fair bang? Fair. P3 ini fair. Fair. Tidak melihat artinya tadi seniorisasinya seperti apa. Ketika memang potensinya ada dan artinya berpeluangnya ada, ini menjadi Ini udah terjawab nih, Riz. Pertanyaan teman-teman. P3 memberikan kesempatan nggak buat anak muda? Memberikan kesempatan. Buktinya nyata. Buktinya nyata, Bang. Masa gue kepo punya anak ya? Bener juga sih. gue ngasih tahu. Prosesnya enak loh. Maksudnya proses pendewasaan. Adalah ibadah. Betul sekali. Nikah adalah ibadah. Nikah adalah ibadah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang kembali ya dalam acara podcast Yang Muda yang Bicara. Gimana ininya ikonnya? Gini. Belum ada sih Bang. Oh, belum ada. Kita belum Kirain bikin ada. sih. Boleh lah kalau ada Bang. Kalau ada ide boleh sih Bang. Ya, podcast kali ini spesial, bukan cuma narasumbernya, Gokil. tapi juga tempatnya ya. Yoi. Kalau dilihat nih beda nih, settingnya sama yang Beda. sebelumnya ya. Biasanya kita belakangnya cuma lemari biasa. Putih ya. Putih biasa. Putih biasa. Sekarang bisa dilihat Woi. ada lambang kemenangan. Ada logonya gede banget. Endorse. Ada logonya. Endorse. Ada juga ini Pak Maruf Amin. Oh kelihatan ya, bentar ya. Kenapa harus Pak disebut? Jokowi juga di sana. Terus. Ya, kita lagi di mana nih? Kita lagi di gedung DPR. Kita lagi mengunjungi ya. Yes, gedung dan tempatnya DPR. ini adalah lantai 15, tempat fraksi P3. Riz. Fraksi P3. Yoi. Jarang-jarang kita kesini kan? Bener, Yoi. apalagi bikin podcast ya di sini. Iya. Jarang Biasanya kita banget. kesini ngapain, Riz? Enggak tahu. Lanjut. Dan kita juga kedatangan dan mendatangi juga ya, bukan kedatangan, bintang tamu yang luar biasa, tokoh muda, salah satu anggota DPR RI termuda di fraksi P3. Anggota DPR RI Termuda termuda lagi. Salah satu ya. Wih. Oke, siapa dia? Bang Iip Iip Miftahul Khairi. Tepuk tangan. Assalamualaikum apa gimana? Oh, iya, bener. Assalamualaikum kan? Waalaikum. Bener. Ini biar penonton pada nggak kepo, Riz. Boleh dong Bang, kenalan Bang, namanya dan usianya. Usianya. Oke. Zodiak juga boleh lah, Bang. Iya. Zodiak. Love language. Agak kejauhan ya. Agak kejauhan. Boleh Bang, silakan. Iya. Halo teman-teman. Perkenalkan nama saya Iip Miftahul Khairi. Panggilnya Iip aja, kalau nggak Mifta ya, itu biasa. Kalau di platform medsos Mifta. Miftah Khairi, ngambil ujung, nggak pakai Iip. Miftah Khairi. Kalau panggil ayang boleh? Nggak boleh malu. Agak manja ya. Nggak boleh. Panggil Ayang ayang. kan ada yang mau panggil ayang. Kejauhan ya. Tapi nggak usah disebutin nomornya. Wah, ya. Tadi usianya belum disebut Bang. Oh Berapa, iya. Bang? Sekarang jalan 33. Jalan 33. Berarti- Seumuran lah sama Ilham. Enggak juga Bro. Gua masih jauh Bro. Masih jauh ya. Bro. Tahu Riz, berarti waktu kepilih jadi anggota DPR tuh usia berapa Bang? Waktu kemarin kita pas 2019 itu usia sekitar 29 akhir. 29. Mau ke 30. Di bawah 30 udah terpilih jadi DPR anggota DPR. Keren banget nih Riz. Nah, sekarang kesibukannya apa nih Bang belakangan ini nih? Hari-hari. Kesibukan? Ya, kesibukannya. Ya kita sekarang memang kan banyak karena kebetulan sekarang diberikan amanah oleh fraksi menjadi anggota Komisi 2 sekaligus Kapoksi. Kita sekarang memang lagi betul-betul mengawal beberapa RUU. Ya, karena memang sifatnya ini penting juga buat teman-teman dan keluarga kita yang ada di Papua. Kita sekarang membahas 3 provinsi yang ada di Papua. Ini yang kita Ini yang lagi viral Yang lagi viral. baru tadi alhamdulillah kita sudah ketuk ya di paripurna tadi. Ya, Alhamdulillah. berarti udah ada 37 provinsi. Ya. Udah nambah Riz ya. Sudah nambah. Keren. Kayaknya kalau kita nanti ya jadi anggota DPR Udah berapa tuh? Amin. Jangan nambah terus ya. Bener juga. Amin. Nah Riz, nih karena tadi usianya terpilih di anggota DPR sebelum 30 tahun, pasti teman-teman yang di rumah nonton ini juga pada kepo kan. Bang, waktu awal pertama kali Abang pengen gitu terjun ke politik, sebenarnya apa sih yang memicu Abang untuk masuk politik? Karena namanya masih muda kan ya. Masih muda kan. Usia segitu mungkin Iya. masih pada pengen nongkrong dan lain-lain gitu. Kalau Abang masuk politik,
Pengabdian. Pengabdian. Pada saat itu kalau gue nyebut boleh ya? Boleh Gua lah, ya. gua di sini nggak apa-apa. Iya, ya. Santai. Soalnya kalau di kantor kita kadang bingung gitu. Makanya, oke. Gue itu kan masuk ke politik di umur 23. 23. 23. Pada saat Baru lulus ya? Ya baru lulus. Enggak. Iya baru lulus. Baru kuliah. Baru lulus kuliah sekitar 2 tahun. Ya 2 tahun lulus kuliah. Langsung masuk ke politik. Pada saat itu belum di P3. Oh. Jadi pada saat itu masih warna-warni. Warna-warni. Karena ada warna, ya artinya warna kuning, hijau juga ada. Gitu. Cuman di 2023 kita mantapkan untuk berkhidmat di P3. Oh. Usia 23 tahun. 23 tahun. 23 tahun. Istiqomah gitu ya. Alasannya apa Bang waktu itu Bang? Pengabdian. Dan kenapa milih P3? Sebenarnya ini memang kalau melalui istihara yang panjang. Dan memang artinya gini, khidmat di P3 ini kan bukan sebuah hanya pengabdian di dalam partai. Tapi ini khidmat di P3 ini sebagai pengabdian terhadap orang tua. Benar. Ya, orang tua itu dulu pada saat itu karena memang orang tua itu guru sebenarnya, Riz. ASN, aparatur sipil negara, PNS kalau ini, PNS. PNS. Tapi pada saat itu kakek itu, ya, di orang tua itu dititipkan oleh kakek. Dan titipannya ini adalah P3. Jadi turunan dari. Iya. Dan itu emang udah dari kecil gitu atau? Iya. Dan pada saat itu kakek diberikan pilihan mau jadi PNS ataukah memang jadi berniaga aja karena memang pada saat itu sedang berniaga. Kalau mau jadi PNS tinggalkan P3. Ya, akhirnya memilih berniaga dan tetap di P3 meskipun bukan artinya hanya P3 kultural, hanya kader simpatisan saja. Kader simpatisan. Gitu. Berarti memang berangkat dari lingkungan keluarga juga Yeah. ya, memilih P3. Tapi sebenarnya menjadi politisi itu emang jadi salah satu cita-cita abang atau memang sebuah kebetulan aja, mungkin ada momennya lagi dapet terus mencoba memberanikan diri untuk maju, atau memang cita-cita dari kecil mau jadi politisi gitu? Bisa dikatakan sih memang artinya gini, cita-cita yang diberikan kesempatan. Pas banget. Pas Bang. banget pas ya. banget. Pas banget. Ada cita-cita ada kesempatan. Jadi pada saat itu kita sebelum merambah ke dunia politik, kebetulan saya ini guru madrasah. Riz. Guru madrasah. Guru madrasah. Jadi 3 tahun sebelum masuk ke politik itu jadi kepala madrasah. Kepala madrasah. Salah satu sekolah swasta, madrasah swasta yang ada di Kabupaten Serang. Di 2023 akhirnya karena memang tadi terbawa dari mungkin melihat keinginan luar biasa dari dulu dan ingin berkhidmat di P3, akhirnya kita memberanikan diri masuk dalam partai politik. Riz, tapi ini gue jadi penasaran ya Riz. Kira-kira Bang Iip dari mulai usia 23 tahun tuh pernah kebayang gak sih Bang akan sampai di posisi sekarang jadi sampai DPR anggota RI. DPR RI gitu dan termuda lagi? Iya, salah satu yang termuda. Pernah kebayang gak Bang dulu? Enggak terbayang. Nggak kebayang ya? Enggak. Pada saat itu karena memang kita ngelakuinnya artinya gini. Kita nggak ada awal cita-cita untuk menjadi anggota DPRD, menjadi anggota DPR. Artinya bukan sebuah cita-cita yang utuh, karena cita-cita kita ini ingin membesarkan partai, ingin berkhidmat karena memang melihat dari nilai perjuangan yang ditelurkan oleh kakek kita. Gitu. Benar. Nah, pada saat menjadi anggota DPRD, karena kan ini di awalnya kalau misalnya ini, bro, gue tuh dari tahun 2023 ikut mencoba pemilu ya. Umur 23 itu mencoba ikut pemilu di tahun 2014. 2014. Oke. Di anggota DPRD. Pada saat itu Kabupaten Serang. Kabupaten Serang. Ya, Kabupaten Serang. Pada saat itu awalnya karena memang hanya ingin coba-coba. Ini Kepo kali Bang ya? ya kepo dan artinya gini. Ini badan gue laku nggak sih dijual gitu. Awalnya gitu. Iya, challenging ya. Tantangan. Iya, tantangan. Badan gue laku nggak sih dijual? Nah, alhamdulillah akhirnya ya mungkin karena kalau laku itu kan tergantung apa yang kita ini kan ya. Benar. Pasarnya apa nih kita ini kan. Akhirnya kita coba berkampanye dan memang
Ya pada saat itu alhamdulillah respon baik dari masyarakat. Iya. Dan pada saat itu di pemilihan 2014 saya dapat suara sekitar 7.700. Waduh, itu padahal pertama kalinya itu. Iya, kali itu ya? pertama kalinya. Waduh, suara pribadi 7.000. Ya, suara Dan di pribadi usia 23 23. 23 tahun. Dan langsung terpilih ya Bang berarti ya? Alhamdulillah langsung terpilih. Luar biasa. luar Ini jadi inspirasi nih Riz, Inspirasi. buat teman-teman yang masih muda di luar sana Ya, ya. mungkin yang lagi usia 23, 24 ya Siapa kan. tahu bingung mau ngapain bisa Siapa nyalek. tahu bisa nyalek ya kan. Challenging lah coba. Udah ada contoh suksesnya. Ya. Bang Iip. Bener. Keren banget. Cuman, iya. Cuman makanya kalau misalnya nanti kalau teman-teman ini tuh artinya gua kan waktu saat masuk anggota DPRD itu masih bujang. Iya, masih bujang, Bang. Masih bujang sekitar ngebujang 3 tahun. Waduh, Jadi sempat ngebujang tuh Bang? Iya. Kenapa jadi anggota DPR? Selain menjadi anggota DPRD 3 tahun ngebujang. 3 tahun. Itu kenapa tuh Bang? Susah milih apa gimana? Kagak. Atau banyak pilihan. Banyak pilihan jadi kayak waduh. Kagak. pilih yang Artinya karena memang kan ya mungkin udah ininya aja kali ya, udah jodohnya. Dan memang kan pada saat itu kita lebih fokus gimana nih? Karena gimana pun ketika memang kita terpilih menjadi anggota DPR ataupun DPRD, itu kan bukan hanya membawa diri kita sendiri, tapi membawa orang lain, aspirasi orang lain, itu mungkin fokus ke sana. Tuh, makanya kalau misalnya ini ya kawin muda juga nggak apa-apa. Udah. Ini sebuah saran. Buat teman-teman luar sana mau nyalek, kawin dulu. Cuma kalau nggak ada calonnya jangan dipaksa. Berat juga sih, Jangan Bro. bertebar-tebar dulu. Mungkin kalau udah nikah kan jadi punya istri jadi semangat. Iya, benar. Iya. Lebih fokus. Lebih fokus jadinya. Dan Iya, ini kalau- testimoni langsung Bener. dari yang udah berpengalaman. Capek ya kan mendengarkan aspirasi atau mungkin banyak keliling. Iya, ini. kalau nggak ada Terus juga- support system, iya, wah. pulang-pulang ke rumah kalau nggak ada ayang kan. Wah. Waduh, Bingung juga kan? Bingung juga. Gak ada yang masakin sahur. GoFood lagi. Nyuap sendiri lagi. Iya. Lanjut, Riz. Iya, berarti kan berangkat dari kabupaten ya, DPRD kabupaten sampai akhirnya sekarang di DPR RI. Sebenarnya ada nggak sih perbedaan yang signifikan ya, mulai dari diri abang pribadi gitu, ketika menjabat di DPRD kabupaten dan juga sekarang DPR RI, atau memang perbedaannya cukup skalanya aja gitu yang berbeda, atau memang ada perbedaan tersendiri gitu? Oh jelas, artinya beda. Artinya karena memang gini, lihat. Waktu saat di kabupaten, kita memang ya mungkin tadi karena memang kedaerahan, kita nggak sekupannya bukan nasional. Tapi di daerah ini bebannya ini sangat besar. Artinya beban secara aspiratifnya, ya aspiratifnya lebih besar. Karena kan gimana kita dihadapkan dengan masyarakat yang langsung bertemu dengan kita setiap hari, ya kan? Nah, itu mungkin beban aspiratifnya yang lebih besar. Nah, kalau di DPR ini kita lebih kepada memang gimana caranya regulasi ini bisa dimanfaatkan dan bermanfaat untuk masyarakat luas. Nah, karena kan tetap aja gimana pun ketika memang endingnya di pusat ini regulasinya sudah ini kan bisa nanti dibawa implementasinya dibawa di masyarakat. Gitu. Jadi memang lebih berat ya bang kalau Ya, di benar. DPR RI ini. Tapi gue jadi penasaran nih, Riz. Ini selain masih muda, udah jadi anggota DPR, gue juga penasaran partai yang dipilih ini ada partai P3 gitu. Dan di mana kita ngelihat Citra P3 banyak orang mengenalnya sebagai partai yang cuma orang tua ngisinya, hanya dari satu kalangan. Tapi Bang Ip waktu itu masih muda dan mau masuk P3. Itu waktu itu tergambar apa sih Bang di dalam benak Abang bahwa P3 nih jalan gue nih. Iya. Ya, artinya pertama gini, gue nggambarinnya P3 ini karena memang ini amanat dari orang tua. Ini amanat orang tua ketika emang gue nggak kembangin nih, karena gue tau lah temen-temen pasti semuanya itu orang tuanya pasti udah tahu yang namanya partai P3, partai Ka'bah. Pasti tahu. Pasti tahu. Nggak tahu, bener-bener. Nah sekarang kan artinya gini, ini orang-orang kadang yang gua lihat nih, orang-orang anak muda sekarang nih pada gengsi ngeliat karena memang P3. P3 itu kan artinya kayak apa ya, religius banget ya, terlihatnya kesannya. Artinya, iya, padahal kan ya artinya kita tidak menutup dan tidak kaku terkait masalah itu ya. Buktinya gue di 2000 pada saat umur 23 partai mengapresiasi dengan kehadiran gue, anak muda yang berani maju di pileg, ya mereka mengapresiasi. Sebelum terpilih pun
gue diberikan posisi di nomor urut yang tinggi. Artinya nomor urut 2. Nomor 2. Oke. Pada saat itu kan artinya ya gimana pun pasti partai itu fungsionaris segala semua. Tapi karena memang ingin mengapresiasi anak muda, jadi gue dikasih nomor 2 saat itu, Riz. Nah, artinya itu berarti komitmen utuh terkait masalah kaderisasi yang dilakukan oleh P3. Jadi nggak usah ngomong bahwa P3 ini wah kaku, enggak. Udah ada buktinya. Riz. Udah ada buktinya. Dan nggak harus terpilih dulu. Sebelum terpilih pun sudah diapresiasi. Sudah diapresiasi. Dan fair. Dan fair bang. Fair. P3 ini fair. Fair. Tidak melihat artinya tadi seniorisasinya seperti apa. Ketika memang potensinya ada dan artinya berpeluangnya ada, ini menjadi Oke, ini udah terjawab nih, Riz. terjawab, Pertanyaan teman-teman. P3 memberikan kesempatan nggak buat anak muda? Memberikan Sangat kesempatan. memberikan, Bang. Buktinya nyata. Buktinya nyata bang. Ada bukti Usia nyatanya. 23 diberikan kesempatan. Iya. Jadi caleg dan alhamdulillah terpilih. Terpilih ya, dan dari DPRD langsung DPR RI ya. Alhamdulillah luar biasa. Lanjut. Jadi Bang, untuk ini ya, karena udah dari DPRD Kabupaten kemudian DPR RI, terus juga kalau berarti sekitar kurang lebih hampir menuju 10 tahun ya Bang, berkecimpung di dunia politik. Apa sih Bang suka dukanya? Capek nggak sih bang jadi anggota DPR? Capek nggak sih Bang? Pusing apa gimana bang? Iya. Beban atau gimana itu? kalau capek ya pasti. Capek. Cuman yang paling sampai sekarang yang selalu gua inget dan selalu menjadi artinya ini selalu menjadi PR gua, Amris. Karena artinya gini, gua berawal melangkah ke politik itu pertama karena melihat lingkungan dan circle gua. Oke. Circle gua itu artinya keluarga besar madrasah. Oh. Keluarga besar madrasah sampai akhirnya gue memberanikan diri karena ingin ada manfaat untuk keluarga besar madrasah yang ada di pada sampai di kabupaten artinya gue anggap loh gue bisa memberikan sebuah kontribusi untuk pengembangan madrasah. Benar. Tapi nggak terlalu signifikan nih. Iya. Cuman pada saat itu di Kabupaten Serang gue cuman mensukseskan terkait masalah pansus pemberian apa itu namanya semacam bos daerah untuk madrasah diniyah. Madrasah diniyah. Nah, gue pengen nih gimana caranya nih madrasah memang ini ada khusus karena gimana pun negara kita ini madrasah lebih dulu dibandingkan negara kita. Benar-benar. Nah, ini bagaimana keluarga besar madrasah ini mampu merasa terakomodir dan mampu ya istilahnya dilayakan lah oleh pemerintah. Nah ini yang selalu menjadi sampai sekarang ini terkait beban itu. Gue belum mampu tuh buat bisa ngebantu secara utuh teman-teman madrasah gitu. Oke. Berarti itu jadi semangat. Iya itu yang selalu juga menjadi jadi misi, Bang. menjadi misi sampai sekarang. Jadi artinya udah 8 tahun kita mengabdi di DPRD dan DPR RI. Ini tuh masih belum puas. Masih belum puas untuk mensuarakan keluarga besar madrasah gitu. Mudah-mudahan nanti kita lihat kiprahnya semakin berkembang lagi ya. Amin. Supaya lebih bermanfaat. Benar, karena mungkin 2024 juga semakin dekat ya. Iya. Ya, dan mungkin ada niatan lagi nggak sih Wah, Bang, kita untuk penasaran juga kan? mengabdikan diri lagi Wah, gitu ya. kira-kira Harus next harus Harus ada, ya? harus ada, planning harus ada, harus ada. Karena gimana pun gini, kita P3 dengan modal 19 anggota. 19 anggota ini harus menjadi garda paling depan. Kalau menurut gua, karena gimana pun kita ya pertama sudah punya konstituen. Nah konstituen ini ya kita harus bina dan ini. Nah ketika memang 19 anggota ini tidak menjadi garis di depan, siapa lagi nanti? Ini karena kan pertaruhannya ini kan parliamentary threshold ini. Iya, benar-benar. P3 kalau nggak masuk ke parlemen, ya apa kabar P3 nanti? Iya. Betul. Nah ini makanya ini menjadi tantangan tersendiri bagi kita. Nah, ini boleh sedikit nih Bang, kasih komentar juga dong Bang. Kira-kira P3 sejauh ini komentar Abang bagaimana langkah-langkah yang sudah kita lakukan? Apakah kita sudah siap untuk pemilu 2024 atau gimana Bang? Kami siap, kita siap. Artinya P3 sudah siap. P3 sudah siap. P3 sudah siap. Kita melalui leading sekarang kalau misalnya secara pribadi gua ngelihat bahwa P3 sudah siap secara menyeluruh. Ya, dan terukur. Cuman memang ini hanya satu, kita butuh orang-orang anak-anak muda yang potensial yang mau masuk P3. Wah, ini buat buat teman-teman. jadi caleg. Nah, buat jadi caleg.
buat jadi caleg. Nah, teman-teman yang nonton ya, Bener. kalau penasaran kepo, Penasaran. wah boleh banget. Iya. Boleh banget. Terbuka lebar ya di sini. Iya, P3 memberikan Ruang. ruang yang luas untuk Iya. anak muda. Keren banget nih, Riz. Bener banget. Statementnya tegas, jelas, dan juga udah dicontohin sendiri Dicontohin sama Bang Ip ya sendiri. langsung. Dan Wah. kita di sini berdua anak muda. Nah, mau nyalek? Ya. Tapi ingat kata Bang Ip, sebelum nyalek nikah dulu. Berat tuh. Berat sih, Bang. Lebih berat itu kayaknya daripada Lebih nyalek. berat tuh. Nyalek tinggal daftar. Iya, makanya. Nikah itu dia, Bang. Lanjut, Riz. Nah, mungkin sekarang ini ya Bang, apa namanya, kita akan mengomentari ataupun melihat apa yang terjadi ya di bangsa ini ya sekarang ya. Kita ngelihat sekarang udah banyaknya ini ya aksi massa yang terjadi di berbagai daerah dengan berbagai macam tuntutannya. Nah, menurut Abang nih selaku Anggota DPR. anggota DPR ya, ada nggak yang ingin disampaikan kepada masyarakat ataupun mahasiswa yang sedang melakukan Menyuarakan, aksi menyuarakan aspirasinya? Iya. Kalau gue secara pribadi gue mendukung teman-teman mahasiswa. Artinya memang gimana pun suara-suara terkait masalah bukan artinya kalau misalnya kita kan banyak nih, kita harus lihat dari beberapa sisi. Kalau misalnya terkait masalah tadi yang gimana pun minyak goreng naik, ya masa kita diam aja. Betul. BBM naik, masa kita diam aja. Kita juga di DPR tetap mensuarakan. Ya bantu kami di DPR untuk mensuarakan itu, tapi jangan anarki. Itu aja sebenarnya. Karena gimana pun ada prosedur dan ada yang harus kita jaga. Ya jangan sampai apalagi ada merusak infrastruktur. Kayak kemarin tuh ada salah satu ini ya tokoh ya bisa dikatakan public figure, dosen ya, dosen UI ya. Dosen UI itu Masya Allah, jangan sampai seperti itulah. Walaupun memang ada beberapa hal yang kita berseberangan secara pendapat, tapi nggak Bukan boleh. berarti harus begitu ya, Riz. Ya, semuanya bisa diselesaikan dengan diskusi. Wah, itu dia benar banget. Tapi poinnya tadi Bang Ip mengatakan mendukung mahasiswa untuk menyuarakan aspirasi. Iya. Wah, mantap, keren banget. Karena Riz. itu adalah harta terakhir ya mungkin yang dimiliki oleh mahasiswa adalah idealismenya ya. Idealismenya. Yang harus tetap dijaga. Nah, ini ngobrol-ngobrol soal idealisme dan lain-lain ya, Riz. Gua kan dari tadi ngeliat sosok Bang Ip nih muda, satset, terus masih tetap optimis. Iya. Gue jadi penasaran, Bang, kira-kira Abang punya nggak sih seperti idola atau role model gitu? Panutan lah. Iya, jadi lu ngeliat dia tuh kayaknya, wah, Wow. harus kayak dia nih suatu saat gitu. Ada nggak, Bang? Kalau artinya gini, kalau idola ini ada dua ya, ada dua figur sebenarnya. Wah, siapa tuh? Kalau misalnya secara ini, gue seneng tuh yang namanya Sohoki. Sohoki. Keren. Aktivis banget Ya, nih. Sohoki. Artinya gue lihat dari quote-quote dan kisah-kisah Sohoki itu termotivasi, artinya menginspirasi terkait masalah ini. Tapi yang tokoh yang paling utama yang waktu itu adalah orang tua gue. Orang tua. Nah, itu idola banget. Sangat menjadi motivasi, Bang, ya. Betul. Ini nyambung juga Riz dengan gua kekepoan gua dari tadi nih. Kan selama menjadi anggota DPR tadi katanya capek, pusing, banyak beban dan lain-lain. Ada nggak sih, Bang, sosok yang benar-benar jadi support sistem Abang lah, yang jadi penyemangat buat Abang kayak wah gua harus tetap ini nih. Itu kira-kira siapa, Bang? Kalau boleh tahu, Bang. Anak-anak. Waduh. Ya. Mumtaz dan Lubna. Mumtaz dan Lumna. Usia berapa tuh? Usia 5 dan 3. Oh, belum sekolah berarti ya? Ya udah TK. Udah TK ya? Mereka lah yang selalu jadi semangat. Mereka penghilang rasa capek. Jadi makanya udah lu kawin. Waduh, beranak kan terus ujung-ujungnya salahnya juga apa? Lu kalau udah beranak nanti rasain dah gimana gitu. Iya. Kalau kita menghilang rasa capek, kita datang suatu tempat bisa hilang capek. Iya. Udah kan? Kalau punya anak, Kalau punya anak kan. Lu ngeliat mukanya aja udah itu udah. Aduh. tapi jadi kepo nggak pengen punya anak? Kepo sih. Seluruh prosesnya kita kepo lah. Seluruh proses. Oke. Kita nikah, gitu kan? Oke. Kita nikah dulu. Memang ujungnya malah punya anak. Iya. Tapi seluruh prosesnya harus lewat. Gue kepo punya anak ya. Bener juga sih. Gue ngasih tahu. Prosesnya enak loh. Maksudnya proses pendewasaan. Adalah ibadah. Betul sekali. Nikah adalah ibadah. Nikah adalah ibadah. Gue mulu dikelirin. Gue mulu yang nyuci ini. Lu katanya udah ada tanggal? Belum, Bang. Gak ada tanggal, ada calon, Bang. Ada calon ya? Ente? Gak ada semuanya. Tapi udah ada anak. Bahaya tuh. Ada yang dibuang.
Ini dark nih orang nih, kacau. Kalau mulu nggak nyangka kita udah ngobrol berapa lama. Iya. Ya? Udah kurang lebih ya 4 jam lah ya. Kelamaan. Nih, kita mau geser ke segmen selanjutnya nih, Riz. Segmen selanjutnya adalah segmen Jawab Cepat. Oke. Boleh tepuk tangan dong. Boleh tepuk tangan ya. Ntar ada ini tuh Bang. Nanti kita gitu. Oh, oke dibuat ya. Ada Iya, dibuat. Nah, dari kemarin kita nggak ada yang tepuk tangan emang. Lanjut nih, Riz ya. Lanjut. Nih, segmen jawab cepat nih, kita cuma kasih 2 pilihan nih, Bang. Oke. Nah, Abang harus milih di antara 2 ini, tapi nggak boleh mikir. Gak boleh mikir. Jawab. Langsung. Oke. Namanya juga jawab cepat, jadi jawabnya harus Cepat. Jadi jawabannya ya atau tidak? Ya. Enggak. Pilih salah Pilih satu. salah satu aja. Oh, satu pilih satu-satu. Iya. Oke, oke. Iya. Gak boleh dua-duanya. Silakan, Riz. Yang pertama, pilih tinggal di Banten atau tinggal di Jakarta. Banten. Woi. Kenapa alasannya? Langsung cepat ya. Cepat ya? Nggak mikir. Kayaknya enggak ada gini. Tantangan di Jakarta tuh belum berani tuh. Waduh. Dia tuh belum ini tuh. Ini anggota DPR ngomong gitu. Apalagi kita ya. Ini gue di Banten aja dah, Iya, di udah ada Banten. kursi di Senayan. Apalagi Di kita ya. Banten aja. Kursi bawa sendiri kan. Jadi lebih pilih di Banten, Bang. Iya di Banten ada gini. Kalau gua itu kan nggak stay di Jakarta nih, Am. Oh. Karena memang meskipun ada rumah, tapi nggak pulang pergi terus. Oh, berarti setiap hari ngantor? Setiap hari ngantor pulang pergi. Di mana, Bang, rumahnya kalau boleh tahu? Di Kabupaten Serang. Kabupaten Serang. Rangkas, Dan ya di Rangkas sebelum Rangkas. Sebelum Rangkas. Perbatasan lah. Karena gua mikir gini, ini meskipun gua kan rumah gua tuh di perbatasan antara Lebak. Dapil gua kan Lebak dan Pandeglang. Nah, itu teman-teman yang di Lebak, teman-teman yang di Dapil, itu setiap hari tuh banyak tuh pada datang. Oh. Terus kalau misalnya emang guanya nggak ada, mereka tuh kayak apa gitu tuh. Jadi makanya udahlah. Jadi semua setiap hari tuh kita terus terima teman-teman di Dapil. Bang, kalau boleh tahu dari kantor sini ke rumah Abang berapa lama, Bang, jauhnya? 1 jam 45 menit lah, 1 jam 45 menit. Hampir 2 Hampir jam, 2 jam ya. Lumayan juga tuh, Riz. Lumayan bolak-balik 4 jam. Tapi demi sampai ke rumah. Ya. Bener, sampai ke rumah dan juga Dan demi nemuin masyarakat konstituen. juga Iya, kan. kan kita kasihan lah. Lanjut ya. Oh, lanjut. Pilihan kedua nih ya. Pilihan yang kedua. Pilihan kedua nih tadi udah di-spill dikit-dikit. Spill dikit. Pilih, Bang ya. Abang lebih nyaman jadi apa? Politisi atau pengusaha? Oh. Ini bingung. Harus Sebenarnya bingung ya, cepat ya, bingung ya. Sebenarnya. Ada gini, ya kalau politisi itu kan bagian jalur pengabdian kita ya. Iya. Tapi kalau pengusaha, itu jalur Politisinya keluar iya, itu dompet kita gitu kan. Ini makanya gue bingung gitu. Ya mungkin dua-duanya lah ya. Politisi sama pengusaha. bisa, Bang. Oh nggak bisa ya? Harus Harus salah satu. satu. Ayo. Politisi atau pengusaha? Apa ya? Politisi yang disupport pengusaha. Gak ada. Bisa nggak itu? Bisa. Politisi yang disupport pengusaha gitu. Sebenarnya politisi digunakan untuk mensupport pengusaha Bener juga. juga. Untuk mendengarkan Enggak, rakyat iya, juga. iya, sepakat gua. Politisi disupport pengusaha. Nah, Kalau politisi doang nggak jadi pengusaha juga, waduh. Iya, repot gitu, repot. Lanjut, Riz. selanjutnya ya ini jawab cepat yang terakhir. Ini nggak boleh mikir lagi nih. Wah. Oke. Harus cepat. Oke. Oke, ini terkait mungkin karir kedepannya. Yes. Oke. Pilih eksekutif atau legislatif? Legislatif. Legislatif. Kenapa tuh? Iya, emang nggak tertarik, Bang? Iya, jadi bupati Serang gitu. atau Pengen jadi- sih. Berarti Gimana sih? eksekutif dong. Ya, eksekutif apa legislatif? Eksekutif atau legislatif? Enggak, gua belum kuat. Belum Oh. kuat. Belum kuat. Tapi pernah ada kepikiran atau niatan? Karena Ada. Ada niatan. Ada. Ya, semua orang pasti kita punya cita-cita yang lebih ini, dream kita buat ketika memang kita di eksekutif itu pasti akan lebih bermanfaat untuk masyarakat luas. Kemarin kita karena memang di Pandeglang saja, jadi itu gue maksain sebenarnya gini. Karena pada saat itu mau gimana pun ini menyelamatkan nama P3. Ini ceritanya ya, karena memang kita berbicara eksekutif. Gue punya adik nih, adik gue itu guru juga, kepala madrasah juga. Cuman karena memang pada saat itu P3 ini dihadapkan harus punya calon dan kita untuk menjaga marwah partai, akhirnya adik gue paksa sama gue, lu nyalon lu wakil bupati di Pandeglang. Jadi dia kepala madrasah? Iya, nyalon paksain. Kalau nyalon lu iya wakil bupati. Usia berapa, Bang, kalau boleh tahu? Usianya sekarang mungkin 24. Wih. Udah nyalon lu. Waktu nyalon wakil bupati usia?
Iya 23-an. Oh, tapi Sama. jadi? Enggak. jadi. Ya, artinya Tapi nyalonnya di usia Iya. Nyalon ya, sumuran gua deh. udah jadi wakil bupati. Wakil bupati nyalon. jadi karena memang gini, artinya eksekutif ini kan bukan hanya terkait masalah modal, bukan masalah uang. Tapi ini kan terkait masalah eksistensi partai di situ, marwah partai. Marwah partai. Karena Pandeglang ya artinya basically bahwa itu suara P3 dan basisnya P3, ya kita harus bisa mempertahankan marwah itu. Jadi kalau tanya keinginan gua pengen jadi bupati atau gubernur, kalau gua harus langsung duduk, gua siap. Woi. Intinya kita To the point. to the point ya. Terus Dan juga emang anak muda harus berani. harus berani menerima tantangan. Yang terpenting adalah memang kita harus sesuai dengan amanah dari partai ya. Kalau partai mengamanahkan di legislatif, kita siap. Iya. Di eksekutif pun kita siap. Siap. Selalu siap. Woi. Nggak kerasa nih Riz, Nggak kita kerasa. udah nyampe di ujung acara. Iya. Mungkin terakhir boleh dong Bang, Terakhir. kasih motivasi, harapan atau semangat lah buat teman-teman anak muda yang nonton nih. Buat teman-teman anak muda, satu hal, kenapa lu semua harus pilih partai P3? Ingat, P3 itu logonya Ka'bah loh. Ka'bah itu nggak bakalan pernah bisa runtuh. Berkahnya P3 itu adalah berkahnya Ka'bah. Lu kiblat aja sholatnya ke Ka'bah. Bener. Indonesia hanya bisa diselamatkan oleh Ka'bah. Wah, itu buat teman-teman anak muda luar sana ya. Bisa melihat P3 sebagai salah satu pilihan. Iya, dan ini partai P3 juga menjadi satu-satunya partai ya yang masih tetap konsisten untuk menyuarakan aspirasi umat Islam. Bener banget. Benar banget. Dan Lanjut. Mungkin pertama kita mau ngasih terima kasih. terima kali. kasih banyak Bang Ip. Bang Ip Siap. buat waktunya. Kita udah boleh main ke sini, Riz. kesempatannya. Iya, dan ini insightful banget lah kalau kata anak Jaksel mah ya. Yes, benar banget. Dan Wow. ini jadi semangat buat teman-teman yang mulai berpikir di usia 23 nih, emang mungkin ya gue jadi caleg. Ya, Wah. mungkin. Nyatanya bukan cuma jadi caleg, menang bro. Menang bro sampai DPR RI. Dan Gokil. jangan lupa tadi ya pesannya jangan lupa nikah dulu. Ya, sebenarnya itu yang berat kayaknya buat anak muda, Iya, bro. yang berat ya. Itu mungkin jadi pertimbangan ya. Pastinya dong. Kalau udah nikah nggak nge-PHP-in orang. Waduh, itu bahaya. penting Kalau belum juga. nikah, ghosting. Bahaya ghosting. Bahaya. Ghosting ya. Bahaya ghosting. Thank you Bang Ip. Oke, thank you, Bang thank Ip. you, Sudah thank you, thank you, meluangkan thank you, waktu. bro, thank Sukses you. ya ke Siap. depannya. Dan mungkin nanti kita harapkan juga ya, kita doakan semoga ke depannya apabila memang Bang Ip diamanahkan di legislatif semoga terpilih. Wah, amin. Amin, amin, Eksekutif amin, juga amin. semoga terpilih nanti. Benar banget. Apapun pokoknya yang terbaik buat Bang Ip dan juga untuk partai tentunya. Ya. Yes, dan juga makasih buat teman-teman yang udah nonton sampai ujung dan sampai Ya, jumpa, sampai jumpa di di episode selanjutnya selanjutnya di di podcast podcast yang yang muda yang bicara. Gua tunggu kalian ngantor di sini ya. Wih, amin. Sebentar, sebagai apa bang? Bikin teh yuk. Dadah ya.